kenapa mahasiswa arsitektur suka main game ya? Sebetulnya kalau saya boleh flashback gitu ya, dulu waktu masuk arsitektur, saya sudah main game. Sebelum masuk arsitektur sudah main game kan. Terus kemudian suka fotografi juga, suka nonton film juga. Nah, hal-hal itu ternyata yang membuat saya suka arsitektur. Jadi dia petakan Borobudur. Iya, benar. Petakan Borobudur terus ditambahkan keren banget ya kayak gitu. Jadi masih ada sambungannya nih buat arsitektur, AR dan main game. Jadi belajar sambil bermain. Lalu bagaimana AI itu dapat meningkatkan proses desain buat mahasiswa arsitektur khususnya saya. Mungkin saya bisa mengambil ilmu dari itu ya kan. Dan betul. AI juga bisa memberikan inovasi yang baik buat kita ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, semoga sobat berada dalam keadaan yang berbahagia selalu ya. Kembali lagi dengan kami podcast Bisik Bincang Asik FTSP UII. Oke, kali ini aku Noval bakal nemenin sobat-sobat sekalian berbincang asik di FTSP UII. Kali ini aku nggak bakal sendiri buat berbincang, tapi aku bakal ditemani oleh satu orang dosen yang cukup keren nih di FTSP UII. Dan aku bakal ditemani oleh Pak Faiz. Mungkin bisa saya hello dulu Pak ke sobat-sobat di rumah. Thank you Noval. Perkenalkan teman-teman, saya Faiz. Biasanya teman-teman juga manggil saya Pak Faiz gitu. Iya benar sekali. Kebetulan memang dosen di Arsitektur UII sejak 2021. Mungkin bisa cerita sedikit nih Pak, kesibukannya apa aja nih akhir-akhir ini? Ya, pastinya kita sebagai dosen, sebagian besar pekerjaan utamanya ngajar ya. Ngajar hampir tiap hari, ketemu teman-teman di sini. Kemudian selain itu juga masih sempat sih beberapa kali mendesain sebagai praktisi ya untuk mengembangkan keilmuan juga lah. Jadi teman-teman yang di kampus juga bisa mendapatkan pengalaman ya yang bisa saya lakukan. Gitu Pak. Kan dari beberapa kesibukan yang Bapak lalui, Bapak kerjakan gitu kan. Pasti ada waktu luang. Kira-kira untuk mengisi waktu luang itu ngapain ya Pak biasanya? Kelihatan nih kan biasanya dosen-dosen template kadang mungkin bisa cerita, mungkin sobat-sobat di rumah juga bisa melakukan hal tersebut nih Pak buat mengisi waktu luangnya. Ya kadang-kadang kalau masih sempat olahraga, tapi kalau tidak memungkinkan saya main game. Kira-kira main gamenya apa nih Pak? Nah, ini pertanyaan menarik ini main game. Kalau di handphone saya itu ada Pokemon Go. Pokemon Go. Sama satu lagi saya suka Monument Valley. Novel. Iya sih itu benar. Ya. Tapi itu kan game yang berbasis AR kan Pak? Iya. Mungkin Pokemon Go itu AR Iya benar. Nah, betul. Kalau Pokemon Go itu memang AR ya, augmented reality. Kalau Monument Valley itu saya suka karena di situ kita main geometri. Musiknya bagus banget. Nah, teman-teman bisa coba deh Monument Valley. Ini buat sobat-sobat jangan lupa dicoba main dua game tersebut buat ngisi waktu. Novel main apa? Kalau saya mainnya Minecraft Pak. Oh Minecraft, itu ponakan saya juga sering main. Kebetulan saya juga terinspirasi dari salah satu seseorang yang akhir-akhir ini lagi booming juga kan Pak. Yang dia lifetime, tapi dia lifetime bisa masuk Borobudur karena di Minecraft-nya dia bikin candi Borobudur. Itu keren banget ya. Kan itu juga buat membangkitkan keilmuan dalam arsitektur, main geometri, nyusun, merasakan ruang. AR juga dia. AR juga. Jadi dia petakan Borobudur. Iya benar. Petakan Borobudur terus ditambahkan kayak gitu. Jadi masih ada sambungannya nih buat arsitektur, AR dan main game. Jadi belajar sambil bermain. Iya, kenapa mahasiswa arsitektur suka main game ya? Iya, banyak banget. Selain itu juga ada beberapa sobat pasti yang main Valorant, ada yang main ML kan, pasti sobat-sobat di rumah. Nah, ML Epic Game ya? Epic Game kebetulan. Oh iya. Menarik ya. Jadi benar. Kalau di kampus itu kan di arsitektur bahkan ada developer yang kita kenal Epic Game, dia mengeluarkan game, tapi juga mengeluarkan software render. Oh begitu. Twinmotion namanya. Saya tahu. Twinmotion ya, kamu sering pakai pasti ya. Benar. Nah itu dari developer game ya, jadi memang nggak aneh kalau anak arsitek itu
lembur mendesain tapi kadang-kadang main game juga. Seru ya Pak? Iya, seru banget. Nih, mungkin satu Oke. pertanyaan juga yang mau saya tanya, Pak. Kan anak arsip banyak yang main game nih ya. Ya. Nah, itu kira-kira kenapa, Pak? Kalau saya ini Ya, kan ya, ya, dari ya, sudut ya. pandang saya yang Ya, saya ya, tahu, ya. tapi ini sih kayaknya perlu tahu juga dari sudut pandang dosen. Betul. Sebetulnya kalau saya boleh flashback gitu ya. Dulu waktu masuk arsitektur, saya sudah main game. Sebelum Ya, arsitektur sudah main game kan. Terus kemudian suka fotografi juga, suka nonton film juga. Nah, hal-hal itu ternyata yang membuat saya suka arsitektur. Salah satunya gitu ya, salah tiganya gitu. Nah, terus kemudian kalau ada banyak teman-teman di arsitektur yang main game juga, karena memang saat ini kuliah arsitektur itu lekat dengan teknologi digital. Gitu. Ya, pasti. Ya kan, perkembangannya kan sekarang kan bahkan kita tahu sekarang ada VR, AR, ada lagi yang lagi digenjot sekali nih AI, artificial intelligence gitu kan. Nah, bukan hanya di di game, di fotografi, tapi arsitektur juga sekarang sudah memanfaatkan AI. Gitu. Keren banget nih, Jadi kuliah di arsitektur juga sekarang mainannya AI. Nah, kan kita tadi berbicara tentang AI ya, Pak. Dan juga berbicara tentang arsitektur. Nah, lalu bagaimana AI itu dapat meningkatkan proses desain buat mahasiswa arsitektur khususnya saya. Mungkin saya bisa mengambil ilmu dari itu ya kan. Dan betul. AI juga bisa memberikan inovasi yang baik buat kita ke depannya. Betul. Kalau kita melihat misalnya tokoh-tokoh AI yang dulu belum ada istilah AI, terus kemudian mereka punya ide, misalnya Alan Turing gitu ya. Alan Turing kan dia itu yang membantu kalau nggak salah membantu lawannya Jerman ya, memecahkan kode Enigma itu kan dia. Nah, itu yang dikenal sebagai mesin AI pertama. Mesin AI pertama itu masih sangat manual itu waktu itu kan. Belum ada namanya AI gitu kan. Sudah berlanjut, kemudian sampai sekarang yang kita kenal AI itu memang create untuk meniru. Nah, dia di-create untuk meniru, untuk mimik gitu ya, untuk meniru kecerdasan otak manusia. Gitu. Jadi banyak hal yang otak manusia itu sebetulnya ada poin lemahnya ya. Misalnya mengingat. Misalnya mengingat kan. Misalnya Novel umur berapa udah sering lupa nggak? Nggak mungkin lupa. Dia nggak mungkin lupa. Jadi dia menyerap banyak data gitu. Apalagi saat ini ya, gadget udah jadi tangan ketiga kita kan. Udah jadi teman Pak, udah sohib dia. Udah jadi sobat kita juga kan? Dia. Kalau kita sadari itu dia menyerap data kan. Menyerap data, membaca algoritmik kehidupan kita. Nah, AI menampung itu semua kan, apalagi terus dilatih. Nah, untuk itu AI itu mestinya bisa memberikan kehidupan yang lebih baik harusnya ya, untuk kehidupan kita lah gitu kan, termasuk di arsitektur nih. Nah, di arsitektur itu kan kita dibutuhkan imajinasi yang kuat. Nah, kuliah arsitektur tuh butuh imajinasi yang kuat gitu kan, butuh data yang banyak, butuh tahu banyak gitu. Nah, tapi apakah setiap arsitek itu bisa mengingat banyak hal? Bisa nggak akan selalu setiap saat imajinasi kuat. Nah, harusnya AI bisa hadir di situ. Jadi AI bisa memberikan tawaran ide yang bisa juga diterima oleh desainernya. Gitu. Karena dia membaca data. Karena dia membaca data yang sangat besar itu dari manapun, kemudian dia sangat cepat dalam memproses data itu. Gitu. Kalau kita kan butuh semedi 7 hari 7 malam. Iya, bener banget. Baru dapat ide, ya kan. Ya kadang-kadang bisa semalam ya dapat ide ya. Tapi kan nggak bisa selalu kayak langsung gitu dapat. Nah, AI itu mestinya bisa membantu produktivitas kita untuk mencari ide, mestinya gitu. Gitu. Terus menurut Bapak sendiri kan tadi kita udah bilang ya Pak Faiz, kalau AI itu bisa jadi efisiensi kita buat produktivitas. Betul. Berarti
sama halnya kayak AI itu bakal bisa jadi asisten bagi mahasiswa ya kan. Kayak misalkan anak-anak arsi nih pas pada mencoba untuk pakai Midjourney. Midjourney, benar kan Pak? Tapi terkadang ada beberapa hal yang originalitasnya itu jadi kurang. Nah itu menurut Bapak gimana? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Ada satu arsitek namanya Wolf Prix gitu. Dia kantor arsiteknya udah mewajibkan tuh arsitek-arsiteknya pakai AI. Satu kalimat yang sangat menarik adalah mestinya arsitek itu berada di bangku depan, AI di belakang. Artinya dia di belakang kita sebetulnya, membackup kita. Backup aja kan, bukan kita. Jadi pertama. Betul, cuman memang bagaimana ya kita memposisikan kita sebagai subjek, kemudian AI sebagai asisten. Kamu sebutnya asisten. Saya kira itu udah istilah yang baik tuh ya, asisten gitu kan. Jadi design with AI, bukan design by AI. Nah, gitu. Benar-benar. Buat sobat semua jangan sampai salah buat mengartikan AI. AI itu asisten ya, bukan jadi sumber. Betul. Jadi pertamanya kita originalitas biar tetap ada kan Pak. Benar. Meskipun ini memang dikembalikan ke pribadinya masing-masing ya. Ada yang mungkin di suatu kondisi dia benar-benar mau pakai itu karena dia lagi deadline. Benar-benar ngejar deadline. Banyak tuh nanti ya, misalnya ChatGPT dan itu kan deadline pakai ini aja pakai kan. Cuman kalau kita memiliki kesadaran gitu ya Pak ya, bahwa kita yang harusnya ada di depan. Kita yang harus ada di depan, mereka backup kita, asisten kita. Sehingga kita perlu mengontrol tuh bagaimana kita menginput misalnya teksnya yang seperti apa. Terus ini tips ya, misalnya mungkin teman-teman yang sudah belajar arsitektur yang belajar arsitektur, kita bisa tuh melakukan modeling dulu. Benar. Modeling dulu di software modeling gitu kan. Kemudian kita combine, misalnya kalau di Midjourney kan pakai blend gitu kan. Benar. Combine dengan teks. Nah, combine dengan teks, kemudian baru kita mulai proses pemilihannya, generate-nya. Atau kebalikan, kita buat dulu, kita prompting dulu di AI, hasilnya kita convert ke file yang bisa kita modifikasi bentuknya. Nah, di situ. Jadi intervensi arsitek intervensi desainernya masih ada di situ. Tidak loss gitu ya, tidak hanya menyerahkan kepada AI. Maksudnya ini di semua kreativitas ya, bukan hanya arsitek. Jadi saya setuju tuh sebagai asisten, design with AI gitu. Jangan sampai nanti kayak film Terminator. Bener banget. Apa namanya? Sky pusatnya itu kan AI-nya itu kan yang mengontrol manusia sehingga ya sebenarnya banyak film yang sudah mengingatkan kita lah ya. Buat pelajaran. Untuk pelajaran gitu. Dia memproyeksi kalau AI terlalu mendominasi, ya beginilah akan dunia yang terjadi. Apa sih film Terminator? Banyak ya? Banyak. Mungkin sobat-sobat bisa sebutin juga nih film-film apa aja yang bisa mengajarkan kita tentang AI. Yang memproyeksi keadaan di mana AI mendominasi manusia. Dan ini juga jadi motivasi buat mahasiswa arsitektur khususnya bahwa AI itu bisa jadi asisten yang baik buat kita, bukan malah jadi nomor satunya kita. Jadi kitanya hilang gitu ya. Betul, peran kita gitu. Lalu menurut Bapak sendiri realitas virtual itu bagaimana sih bisa mengubah arsitektur? Iya, AR VR itu ya. Iya benar, tadi kan kita udah berbicara tentang game, AI. Lalu gimana? Misalnya Pokemon Go misalnya. Pokemon Go tuh Novel main kan? Kalau lagi nangkep Pokemon, nyalain nggak AR-nya? Kadang nyalain kan? Itu kan kadang kalau kita nyalakan AR-nya, experience-nya agak beda ya. Iya, benar. Kita perlu jalan. Tapi kalau lagi males, matiin aja. Matiin aja. Tapi ada experience yang beda kan? Ada. Misalnya di rumah, kita harus ngedeket. Iya, benar. Kita harus ngejauh. Kalau nggak ketangkap tuh si Pokemon-nya. Nah, begitu juga di arsitektur. Jadi misalnya AR kan augmented reality ya, kenyataan apa sih kalau gampangnya itu kita menambahkan kenyataan yang ditambahkan gitu kan. Jadi apa yang kita lihat visual dengan mata asli gitu, mata telanjang itu ditambahkan realitasnya dengan
elemen lain gitu kan. Misalnya air ya, penggunaan air tuh sekarang di negara-negara maju sudah dipakai pada saat proses konstruksi, Val. Misalnya ruangan ini deh, ruangan ini kita mau pasang AC di situ. Atau kita mau pasang TV di situ. Nah, kita bisa pakai dulu Oculus atau apa ya. Terus nanti ruangannya tetap ada, bener ruangannya seperti ini, terus kita tambahkan desain penempatan elemen tersebut. Jadi kita di situ sudah sesuai, gitu kan. Terus secara pandangan nggak menghalangi, misalnya nggak mengganggu. Terus kita naruh barang yang lain bisa. Nah kalau di yang kompleks gitu ya, misalnya di bangunan yang membutuhkan infrastruktur bangunan, AC, kebakaran, misalnya ya sistem kebakaran, sistem keamanan, itu kan kompleks tuh. Kalau dilihat dengan AR, kita bisa precise meletakkannya, gitu. Kalau VR beda lagi. Kalau VR tidak ada realitas aslinya, gitu. Terus ngomongin AI, VR, kan Bapak juga praktisi. Kira-kira udah menggunakan AI sama VR itu dalam bentuk apa aja? Dalam membantu efisiensi dan keberlanjutan dah. Ya. Kalau VR AR kebetulan belum pernah nyoba secara project real ya. Belum pernah coba, masih eksperimentasi lah. Kalau AI sudah pakai dalam proses desain. Itu tadi waktu kita pengennya kan punya bahasa baru ya. Kalau sebutannya apa ya? Bahasa baru dalam mendesain gitu. Misalnya kalau masjid apa harus selalu gitu gitu misalnya. Benar. Misalnya apalagi, misalnya kantor tuh apakah harus selalu begitu gitu kan. Ada nggak sih bahasa baru yang bisa, istilahnya bahasa ya, istilahnya bahasa, new language lah gitu. In architecture yang kita bisa sebagai arsitek, sebagai desainer kan pengennya inovatif. Gitu kan, pengen inovatif. Nah, ya itu cukup membantu untuk memperluas, misalnya memberikan opsi lah. Jadi banyak opsi yang bisa dia tawarkan dalam waktu cepat dan dalam jumlah yang banyak. Itu AI itu. Kalau ya AR VR belum, karena mungkin di Indonesia sendiri belum kuat ya ekosistemnya benar. Untuk punya project yang semua timnya itu bisa pakai VR AR. Di IAM pun kan masih terbatas. Iya, benar banget. Dan tadi kan kita juga udah ngomongin ada hal positifnya nih yang bisa diambil ketika kita menggunakan AI. Ada efisiensi, ada produktivitas yang sangat didambakan oleh manusia-manusia zaman saat ini. Sekarang ini cepat, kan Pak, sangat cepat lah. Lalu kalau kita ngomong selanjutnya nih, ada nggak kira-kira hal yang nyebelin ketika kita menggunakan AI atau bikin gagal paham lah Pak ibaratnya. Apalagi kita kan sebagai mahasiswa arsitektur nih yang sekarang ya mungkin kita juga banyak yang tadi udah diomongin juga kan Pak. Kita banyak menggunakan AI, kita bekerja sama dengan AI. Kita juga mungkin menemukan beberapa hal yang itu nyebelin bagi kita. Kalau dari Bapak gimana? Kalau secara interface menurut saya, apalagi kalian lahir setelah iPad ada gitu. Iya benar. Facebook udah ada. Mestinya cepat. Interface-nya mestinya cepat lah. Itu prompting sederhana lah, itu bukan prompting yang rumit ya. Sebenarnya kalau tinggal mau mencoba itu bisa. Nah, itu sebetulnya balik lagi, kalau yang nyebelin kalau buat saya sih itu file yang tadi. Tiba-tiba kalau dia lebih jago dari Iya benar juga, ini jadi tantangan ya buat kita mengeksplor gitu. Lebih jago kan, kuliah 5 tahun 4 tahun ternyata ada yang lebih jago. Nah itulah, itu maksud saya itu masih bisa diantisipasi dengan kita harusnya punya peran di mana kreativitas kita jangan 100% diserahkan kepada AI. Kita perlu, bahkan misalnya sekarang semua serba teknologi, serba digital ya, jangan sampai itu yang handwriting manual hanya dengan satu pensil, itu jangan sampai lupa gitu kan. Atau misalnya kamu sering ketukangan ya, menukang gitu kan, main bambu, main kayu, itu juga sering dilakukan masih. Nah itu yang menurut saya justru AI belum nyampe ke situ. Nah, ini ada yang satu yang menarik ya. Ada logika. Dulu itu kan pertama kali games yang pakai AI itu, kalau saya nggak salah ya, namanya Chess and Go itu loh. Ada catur lah, dia catur lah gitu kan. Iya, saya tahu. Nah, terus ada
ada apa namanya, ada teoris lah dari Belanda, dia bilang, nah AI itu memang dia cepat, tapi dia nggak sadar sebetulnya. Dia tidak di dalam kesadaran. Nah, kalau kita main catur, kita sadar kita main catur. Iya, benar. Mereka, AI, itu nggak sadar kalau dia main catur. Kayak bot ya, Pak? Mereka tuh nggak sadar kalau dia di dalam game. Kita sadar di dalam game. Nah, itu kemanusiaan ya, itu kemanusiaan yang masih ada. Sehingga ya itu intinya, kalau kita masih bisa melatih anggota tubuh kita, sketsa manual, tetap megang material yang nyata, itu bisa, menurut saya hal nyebelin tadi bisa ini. Bisa diatasi. Kita bisa lebih jago dari AI. Bener. pasti. Tapi kalau interface penggunaan menurut saya gampang. Iya, gampang. Tutorialnya banyak sekali kalau teman-teman mau coba. Kan kita tadi juga udah berbicara tentang AI gitu kan Pak, yang nyebelin lah, kita bisa lebih itulah. Dan AI itu kan dia nggak sadar ketika menjalankan operasinya gitu kan. Betul. Tapi ada nggak sih Pak, kan kita secara tidak langsung juga sadar bahwa AI itu bisa paham selera desain. Nah, itu gimana tanggapannya Pak? Nanti akan, karena gitu kan basicnya dia membaca data yang terus-menerus setiap milidetik bertambah. Nah, jadi memungkinkan banget file seperti film-film apa yang sudah ditunjukkan gitu, dia akan bisa merasakan emosi, dia akan bisa merasakan cinta gitu kan, merasakan marah, merasakan takut, bisa saja. Tapi saya masih yakin bahwa itu dia membaca data. Jadi misalnya novel nih, novel marah, novel sedih, novel takut, kan dibaca nih ya. Iya, benar. Udah punya tuh dia indikatornya kan. Gitu. Sehingga tadi pertanyaanmu menarik tuh. Jadi kayak, apakah dia akan bisa mendesain dengan rasa gitu kan? Suatu saat nanti dia akan bisa. Saya yakin, karena dia membaca data yang tiap milisecond itu bertambah. Gitu. Paham. Nah, tinggal gimana manusianya mau. Tergantung manusianya mau eksplorasi lebih atau tidak gitu kan. Betul. Dan balik lagi ke individu masing-masing. Betul. Berarti kalau kayak gitu, si AI sendiri itu bisa membaca tren arsitektur dong? Oh iya, tadi tren arsitektur ya. Benar. Sangat bisa. Kalau sekarang sudah kan? Sudah. Journey, DALL-E itu udah membaca tren arsitektur. Terus kira-kira menurut Bapak, bagi orang awam nih, kan tadi bagaimana sih selain kita harus kita jadi nomor satunya si AI, tapi dia kita cara mengendalikannya itu biar dia tuh nggak sepenuhnya bisa paham tentang selera desain kita, atau bisa nomor 2-nya gitu Pak? Ya sebenarnya kalau misalnya AI membantu kita dalam desain, menurut saya justru dia harus paham apa yang kita inginkan. Cuma kan yang nyebelin tadi, kalau misalnya dia sudah bisa melakukannya sendiri tanpa ada kita. Iya, benar, itu yang sangat gitu kan? ditakuti. Jadi kalau saya sih masih optimis bahwa kalau si arsitek terus kreativitasnya di upgrade, pasti masih bisa melebihi dari AI gitu. Karena begini deh, tidak ada AI aja sebenarnya desain kan bisa dicontek. Iya, desain bisa dicontek, benar. Makanya ada cek plagiasi dan lain-lain. Iya betul. Jadi apalagi AI gitu ya, nggak perlu AI lah gitu kan. Jadi orang lain gitu kan yang tahu desain kita karena kita sudah mempublishnya di sosial media misalnya, di internet, di website sebagai portofolio, bisa kok dia ngambil, misalnya novel sebagai arsitek lagi tren ini di karyanya, muncul kan, publik kan, blow up kan di media segala macam, ya ada orang yang ngikutin juga tanpa ada AI. Iya sih, benar. Pertanyaannya bagaimana novel sebagai arsitek nyari yang baru lagi, nyari ide baru lagi, gitu kan. Nah saya kira posisinya begitu sih. Kalau AI sudah bisa membaca kita, ya kita cari yang lain lagi. Itu kan jadi tantangan. Iya, itu adalah tantangan jadi seorang arsitek. Betul, cari baru lagi, ide baru lagi, inovasi baru lagi. Setelah kita berbincang lama, mungkin kita nggak bisa berbincang yang panjang nih Pak. Padahal seru ya. Seru banget ini kita berbicara tentang AI yang lagi hot juga kan. Nah mungkin sebelum kita menutup, bisa diberikan closing statement buat sobat-sobat yang ada di rumah sekalian.
Ya, tadi dititipkan oleh Toval juga untuk Noval untuk closing statement. Bener banget. Jadi sebenarnya memang kalau teman-teman sobat apa tadi? Sobat FTSP. Sobat FTSP Bisik ya? Iya, Bisik. Bisik ya, teman-teman sobat FTSP, sobat Bisik, kalau mau belajar kuliah di arsitektur, jangan ragu. Jangan ragu. Karena asik banget ya, Val Asik ya. banget. Apa namanya, kita kadang-kadang main game, Kadang-kadang menggambar. kadang-kadang menggambar, main AI Ya, gitu. bener. Jadi serulah pokoknya. Seru banget ya. Segala teknologi yang hari ini sedang mencuat gitu. Ya. Arsitektur selalu beradaptasi dengan itu. Oke. AI. Itu sih. Jadi jangan ragu lah kalau mau kuliah di arsitektur, kalian pasti banyak akan mengalami pengalaman-pengalaman yang kekinian. Ya. Gitu. Apalagi di FTSP UII dengan fasilitasnya, Pak. Gimana Boleh, nanti bisa main, teman-teman bisa main ke, misalnya kalau digital arsitektur, bisa main ke lab PAP ya, pemodelan arsitektur dan perkotaan. Kemarin juga baru ujian semester 1. Oh ya. Mata kuliah pemikiran desain dan komputasional, mereka fabrikasi modeling pakai mesin 3D printing. Kemudian dipamerkan. Teman-teman bisa datang ke FTSP, bisa lihat karena minggu ini ya, minggu ini terakhir bisa lihat hasil-hasil dari semester 1 sudah main komputasional, main komputer, 3D printing. Parameter kita nanti mungkin bisa bahas selanjutnya ya. Iya, benar. Hasil-hasilnya bisa teman-teman lihat langsung di sini karena minggu ini memang lagi pameran itu. Sip. Oke, mungkin begitu aja untuk sobat-sobat FTSP yang nonton Bisik kali ini. Jadi intinya itu buat sobat-sobat sekalian, jangan sampai takut buat mencoba AI, karena AI bisa banget ngebantu kalian untuk berprogres dan mengeksplorasi diri sobat ke depannya gitu ya Pak. Nah, mungkin itu aja dari kami. Saya Noval pamit undur diri dan juga Pak Faiz. Nah, sekian podcast Bisik kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.